Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang tolok ukur kebenaran utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya sebagai tolok ukur untuk memutuskan benar atau tidaknya pendakwahan seorang utusan Allah hendaknya dilihat dari aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, apakah zaman memang membutuhkan kedatangan seorang utusan atau tidak? Yang kedua, apakah orang yang mendakwahkan diri sebagai utusan Allah itu datang tepat pada waktu yang ditentukan ataukah tidak? Yang ketiga, apakah Allah Ta'ala memberikan dukungan dan bantuan kepadanya ataukah tidak? Yang keempat, apakah orang yang mendakwahkan diri sebagai utusan Allah itu mampu memberikan jawaban secara tuntas terhadap pertanyaan, terhadap tuduhan, dan terhadap sanggahan para penentangnya ataukah tidak? Apabila semua aspek itu terpenuhi, maka dapatlah diyakini bahwa orang yang mendakwahkan diri sebagai utusan Allah itu adalah benar. Sekarang jelas keadaan zaman menunjukkan bahwa untuk menghapuskan perpecahan di kalangan umat Islam sekarang ini, untuk menyelamatkan Islam terhadap serangan-serangan dari pihak luar, serta untuk menegakkan kembali keruhanian yang telah hilang dari dunia, sangat diperlukan seorang pembaharu atau muslih dari langit, dari Allah Ta'ala. Pembaharu dari langit itu yang akan menguatkan keyakinan dan menyirami akar-akarnya iman dalam diri setiap insan. Dengan demikian, orang-orang akan meninggalkan kejahatan dan dosa, serta kembali kepada kebaikan dan ketulusan. Jadi terang sekali kedatangan seorang utusan tepat ketika zaman membutuhkan. Dia tidak dapat membayangkan orang bisa menolak kenyataan itu kecuali orang yang berburuk sangka. Syarat yang kedua untuk mengetahui benar atau tidaknya pendakwahan seorang utusan, yaitu dengan melihat apakah dia datang tepat pada waktu yang ditentukan atau tidak. Syarat ini juga telah terpenuhi pada kedatangan seorang pembaharu, karena para Nabi telah menubuatkan atau meramalkan apabila 6.000 tahun sejak kebangkitannya Adam alaihissalam telah berlalu, maka Masih Ma'ud akan datang. Menurut perhitungan berdasarkan bulan Komariah, 6.000 tahun yang dihitung sejak waktu kebangkitan Adam alaihissalam telah lama berlalu.
Dan menurut perhitungan berdasarkan bulan Syamsiah pun 6.000 tahun itu telah lewat. Selain itu, Nabi kita, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa pada tiap-tiap permulaan abad akan ada seseorang mujadid yang akan mengadakan pembaharuan agamanya. Sekarang kita telah melalui abad ke-14 Hijriah ini selama lebih kurang 47 tahun, dan sekarang kita sedang memasuki tahun ke-48. Bahkan bukankah hal ini sebagai pertanda bahwa mujadid itu telah datang? Syarat yang ketiga untuk menentukan benar atau tidaknya dakwah seseorang sebagai utusan Allah adalah dengan memperhatikan apakah Allah memberikan dukungan dan bantuan kepadanya atau tidak. Jelas sekali syarat ini pun dapat ditemukan pada seorang pembaharu, sebab setiap kaum di negara manapun yang memusuhi dia dan ingin membinasakannya dengan berbagai usaha keras, akhirnya semua usaha mereka itu sia-sia belaka, tidak berhasil sedikit pun. Bahkan sebaliknya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan padanya dan ribuan orang menjadi pengikutnya. Bukankah ini suatu dukungan dan bantuan dari Allah Ta'ala? Siapakah yang tidak tahu? Berbagai kaum berusaha dengan caranya masing-masing agar dapat membinasakan kami. Tetapi kami tidak mungkin binasa dengan usaha mereka. Bahkan sebaliknya, kami terus maju berkembang dari hari ke hari. Sehingga ada 200.000 lebih orang yang menggabungkan diri di dalam jamaah kami. Jika seandainya dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala secara tersembunyi tidak menyertai kami, dan bila urusan kami hanya merupakan rencana manusia biasa, niscaya kami bisa menjadi sasaran empuk dari berbagai panah usaha yang membinasakan. Bahkan mungkin kubur kami pun sekarang telah lenyap, tidak ada bekas. Karena barang siapa berdusta di hadapan Allah Ta'ala, akan ada bermacam-macam jalan untuk kematiannya, disebabkan oleh Allah Ta'ala sendiri menjadi musuhnya. Sebaliknya Allah Ta'ala saya ulangi lagi, sebaliknya Allah Ta'ala telah menyelamatkan kami dari seluruh usaha para penentang. Hal ini sebagaimana telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala 24 tahun sebelumnya. Selain itu, betapa jelas dukungan Allah Ta'ala itu pada masa kami dalam keadaan sendirian dan belum dikenal oleh orang banyak.
Allah Ta'ala telah memberi kabar dengan kata-kata yang terang yang termaktub di dalam buku kami yang berjudul Barahini Ahmadiyah, yaitu Allah Ta'ala akan menolong kami dan akan menjadikan satu jamaah besar menyertai kami. Dia akan menjadikan putus asa orang-orang yang berupaya membencanai kami. Berpikirlah dengan pikiran yang jernih dan hati yang suci. Betapa besar dukungan Allah Ta'ala ini. Sungguh ini tanda bukti yang terang sekali. Adakah seseorang atau setan di bawah langit yang mampu memberikan kabar tentang kemenangan pada waktu dirinya masih terasing dan belum dikenal orang banyak, dan kabar itu jadi kenyataan? Beribu-ribu musuh bangkit menyerang, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu membendung pemenuhan kabar itu. Selanjutnya nanti kita sambung di dalam video yang akan datang. Untuk kali ini kita cukupkan dulu kajian dari Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad yang diterjemahkan oleh Yatimin AS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.